Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 5 yang akan mengulas makalah kami yang berjudul Analisis Manajemen Strategik PT Pertamina yang beranggotakan Arum Cahyati, Lutfiah Yuliana Silvi, Nur Alfi Hasanah, dan Alvina Rahmadewi. Dan yang akan kami bahas dalam presentasi ini adalah yang pertama, profil perusahaan PT Pertamina, yang kedua, visi dan misi serta implementasinya, yang ketiga, analisis komponen misi menurut Fred R. David, yang keempat, analisis lingkungan internal PT Pertamina, yang kelima, analisis lingkungan eksternal PT Pertamina, dan yang terakhir, strategik dan implementasinya pada PT Pertamina. Yang pertama adalah profil perusahaan. PT Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki pemerintah Indonesia atau National Oil Company yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT Pertamina. Sebutan ini tetap dipakai setelah Pertamina berubah status hukumnya menjadi PT Pertamina Persero pada tanggal 17 September 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Direktur Utama Pertamina dibantu oleh 5 direktur yakni produksi, eksplorasi, administrasi dan keuangan, perkapalan, pembekalan dalam negeri dan pengolahan dan petrokimia. Juga dibentuk Dewan Komisaris Pemerintah yang terdiri dari Menteri Pertambangan, Menteri Keuangan, Ketua Bappenas, dan ditambah dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Perindustrian. Produk yang dikelola Pertamina meliputi bahan bakar minyak atau BBM, PSO dan non-PSO, bahan bakar khusus, gas, non-BBM, dan petrokimia. Selanjutnya, analisis komponen misi menurut David. Yang pertama, customer. PT Pertamina mempunyai target dari seluruh kalangan masyarakat dalam negeri dan luar negeri. Yang kedua, product or service. Produk yang ditawarkan adalah menyelenggarakan usaha bidang energi dan petrokimia. Yang ketiga, market. PT Pertamina menyelenggarakan usaha minyak dan gas bumi di sektor hulu hingga hilir. Yang keempat, teknologi. PT Pertamina membuat inovasi teknologi untuk optimalisasi produk migas. Yang kelima, concern of survival, growth, and profitability or profit. PT Pertamina menunjukkan angka pertumbuhan yang meyakinkan usai meraih laba sebesar 192 juta US dollar. Yang keenam, filosofi. PT Pertamina terdiri atas 6 tata nilai, yaitu clean, bersih, kompetitif, confident atau percaya diri, customer focus, fokus pada pelanggan, komersial, capable atau berkemampuan. Yang ketujuh, self-concept. PT Pertamina terus berevolusi mengikuti perkembangan era saat ini. Yang kedelapan, Concord for Public Image. PT Pertamina melaksanakan Corporate Social Responsibility atau CSR sebagai salah satu kontribusi PT Pertamina bagi pemangku kepentingan dan lingkungan hidup. Yang terakhir, yang kesembilan adalah Concord of Employees. PT Pertamina menerapkan beberapa cara untuk membentuk SDM yang unggul, yang merupakan salah satu kunci utama untuk kesuksesan suatu kinerja operasional perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang visi dan misi, serta implementasi yang telah dilakukan oleh PT Pertamina Persero. Visi dari PT Pertamina Persero itu sendiri yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Dari visi tersebut, PT Pertamina telah melakukan berbagai implementasi, seperti PT Pertamina beroperasi ke berbagai negara di seluruh dunia, dan produk Pertamina telah menembus pasar global. Contohnya saja seperti bisnis dari Pertamina dalam bidang pengisian bahan bakar pesawat sudah merambah ke negara-negara Eropa. Kemudian ada juga dalam bidang petrokimia, sudah fokus mengembangkan produknya untuk menembus pasar ekspor di Malaysia dan Indonesia. Selanjutnya, PT Pertamina juga
sudah bisa menembus pasar dunia dengan memberikan fasilitas-fasilitas kepada karyawannya, seperti fasilitas kesehatan dengan memberikan BPJS Kesehatan. Kemudian, selama pandemi, PT Pertamina juga sudah menyediakan aplikasi Virtual Private Network atau VPN dan fasilitas telekonferensi audio agar para pekerja dapat menyelenggarakan rapat tanpa visual dengan maksimal 20 orang melalui perangkat telepon atau ponsel dari karyawan masing-masing. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada masa PSBB untuk menekan penularan dari COVID-19. Kemudian ada misi dari PT Pertamina Persero, yaitu menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Pada misi tersebut, PT Pertamina telah mengimplementasikannya dalam berbagai kegiatan. Yang pertama, PT Pertamina menjalankan bisnis minyak dan gas bumi dari sektor hulu sampai hilir. PT Pertamina yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri sudah meliputi kegiatan di bidang-bidang eksplorasi, produksi, serta transmisi minyak dan gas. Untuk mendukung kegiatan tersebut, PT Pertamina juga menekuni bisnis jasa teknologi dan pengeboran, serta aktivitas lainnya yang terdiri atas pengembangan energi panas bumi dan CBM. Yang kedua, PT Pertamina melakukan restrukturisasi untuk mengembangkan usahanya ke bisnis energi baru terbarukan. Hal ini sejalan dengan langkah berbagai negara untuk melakukan transisi energi fosil ke ramah lingkungan. Kemudian yang terakhir, PT Pertamina berintegrasi dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk, di mana PT Pertamina sudah mulai bergerak mengembangkan bisnis barunya, termasuk untuk masuk ke dalam bisnis baterai yang dapat mempercepat bauran energi nasional untuk menghadapi tantangan global. Hal ini terlihat dari masifnya perkembangan energi baru terbarukan. Selanjutnya, ada analisis lingkungan internal PT Pertamina, yang di dalamnya terdapat kekuatan dan juga kelemahan. Untuk kekuatan yang pertama, menyediakan produk yang berkualitas tinggi. Contohnya adalah produk oli dari Pertamina yang sudah memiliki sertifikat ISO. Yang kedua, memiliki pelayanan yang baik. PT Pertamina bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri berkomitmen menyalurkan energi hingga ke wilayah pelosok Indonesia. Salah satunya melalui pendirian Pertashop di desa-desa terpencil. Yang ketiga, sumber daya manusia yang handal. Untuk mendukung pencapaian visi perusahaan, Pertamina menyusun HC atau Human Capital Strategic House yang merefleksikan visi dan strategi HC yang selaras dengan kebutuhan bisnis. Maka dari itu, PT Pertamina memperkerjakan orang-orang yang sudah profesional di bidangnya. Yang keempat, pengalaman di bidang migas. PT Pertamina menuntaskan akuisisi saham perusahaan migas Prancis Maurel et Prom atau disingkat MNP. Pertamina menjadi pemegang saham mayoritas MNP dengan 72,65% saham. Melalui kepemilikan saham mayoritas di MNP, PT Pertamina memiliki akses operasi di 12 negara yang terbesar di 4 benua. Yang kelima, mempersiapkan strategik baru untuk meningkatkan keuntungan di era new normal. Adapun contohnya yaitu memotong CAPEX dan OPEX setara dengan 4,7 miliar USD atau sekitar 70 triliun. Dengan OPEX 30% atau setara dengan 3 miliar USD dan efisiensi CAPEX sebesar 23% atau senilai dengan 1,7 miliar USD. Selain itu, Pertamina juga melakukan transformasi digital untuk SPBU dan terminal BBM untuk memonitor ketahanan stok dan distribusi BBM secara nasional. Selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu kurangnya modal.
kurangnya modal yang dimaksud dalam hal kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, sehingga pihak manajemen membangun kerjasama dengan pihak asing untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, ada masalah birokrasi yang menghambat kinerja. Contohnya adalah Pertamina memiliki frekuensi yang sering dalam rapat bersama DPR dan rapat umum pemegang saham, sehingga banyak waktu yang tersisa untuk menjalankan suatu keputusan. Yang ketiga, salah satu produk PT Pertamina yaitu BBM mengalami kerugian besar akibat pandemi COVID-19. Salah satu penyebab penurunan penjualan bahan bakar di kota besar selama pembatasan sosial berskala besar bisa mencapai 40% hingga 50% dari kondisi normal. Yang keempat, ada menghentikan sementara pengoperasian akibat pandemi COVID-19. Lalu yang kelima, ada ketergantungan pasokan pada satu pemasok, sehingga apabila terjadi keterlambatan pasokan, produk akan mengganggu operasional perusahaan. Materi selanjutnya adalah analisis lingkungan eksternal pada PT Pertamina. Terdapat peluang dan juga ancaman. Untuk peluangnya yang pertama yaitu pasar bisnis yang masih tinggi. Terjadi karena konsumen BBM Pertamina khususnya di sektor industri dan marine mencapai lebih dari ribuan konsumen dan tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Yang kedua, harga jual yang murah. PT Pertamina memiliki penyediaan dan suplai BBM sehingga mampu untuk menjual produk dengan harga murah dan merupakan kesempatan untuk menguasai pasar migas. Yang ketiga, sumber daya migas yang masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena potensi sumber daya migas nasional saat ini masih cukup besar, terakumulasi dalam 60 cekungan sedimen atau basin yang tersebar di hampir seluruh di wilayah Indonesia. Yang keempat, produk dengan nilai oktan tinggi yang menghasilkan pembakaran yang lebih bersih non-subsidi, yang bisa jadi menggantikan dominasi penjualan premium. Contohnya adalah Pertamina mengakuisisi PT Chevron Pacific Indonesia dan meresmikan lifting perdana blok rokan bagian kontraktor untuk diolah di kilang minyak PT Pertamina. Langkah ini mengurangi angka impor minyak mentah Pertamina sebesar 20% atau lebih. Selanjutnya, yang kelima, ada sebagai pemimpin dalam pasar bahan bakar minyak atau BBM. Pertamina mampu menjadikan konsumennya menjadi konsumen yang memiliki loyalitas tinggi dengan didukung oleh image perusahaan yang baik dan pelayanan yang baik pula. Untuk ancamannya, yang pertama ada masuknya pihak swasta untuk beroperasi di bidang non-BBM. Dengan masuknya pihak swasta yang bergerak di bidang non-BBM, cakupan besar Pertamina dalam hal non-BBM seperti oli menjadi berkurang. Hal ini menjadikan pendapatan Pertamina menjadi berkurang pula. Yang kedua, makin banyaknya pihak swasta yang melakukan eksplorasi migas di wilayah Indonesia. Pihak swasta yang melakukan eksplorasi migas di Indonesia kadang mempunyai dana dan peralatan yang lebih bagus dibanding Pertamina. Hal ini menyebabkan lahan minyak mentah yang kaya akan cadangan minyak akhirnya dikelola oleh pihak swasta. Yang ketiga, pengaruh intervensi. Dikarenakan Pertamina merupakan perusahaan multi internasional, maka adanya pengaruh-pengaruh intervensi di dalam tubuh Pertamina khususnya pada posisi manajemen strategis seperti Dewan Komisaris. Intervensi ini menyebabkan terbatasnya ruang gerak manajemen untuk menentukan kebijakan yang akan diambil. Yang keempat, ada pasar bebas. Dengan adanya pasar bebas, perusahaan asing yang bergerak di bidang migas diperbolehkan untuk memasarkan hasil produksinya di wilayah Indonesia. Hal ini akan meningkatkan persaingan bisnis yang ketat. Lalu yang kelima ada image bahwa produk yang ditawarkan kompetitor memiliki tingkat kualitas yang lebih baik, menjadikan ketertarikan konsumen untuk berganti produk konsumsi. Adapun kompetitor yang dimaksud adalah SPBU Shell yang dimiliki oleh PT Shell Indonesia yang menjual produk yang sama dengan PT Pertamina. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi dan implementasi dari PT Pertamina. Yang pertama, strategi integrasi. A. Forward integration, yaitu strategi yang dijalankan dengan meraih kendali atas jalur distribusi mulai dari distributor hingga ke retailer. Implementasinya adalah PT Pertamina dalam pemasaran pelumas segmen retail dalam negeri memasarkan lebih dari 17 brand, sementara untuk segmen industri sebanyak 18 brand. B.
B. Backward integration, yaitu strategi yang digunakan dengan memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas perusahaan pemasok. Implementasinya adalah PT Pertamina mengakuisisi industri yang mendukung kilang minyak untuk dikembangkan. C. Horizontal integration, yaitu strategi yang memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas perusahaan pesaing. Implementasinya adalah PT Pertamina mengintegrasi kilang PT TPPI Tuban dan menguasai saham mayoritas. Selanjutnya, strategi intensif. A. Penetrasi pasar. Strategi ini dijalankan untuk meningkatkan market share dari produk yang ada saat ini pada pasar yang ada saat ini melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih gencar. Implementasinya adalah PT Pertamina melakukan operasi pasar melalui branch marketing Maluku Utara melakukan penetrasi untuk penjualan Pertalite dan Dexlite. Selanjutnya, pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar ini diperkenalkan untuk memperkenalkan produk yang ada saat ini pada pasar baru. Implementasinya adalah PT Pertamina melakukan kegiatan ekspor high-speed diesel. Hal ini tuh sebagai terobosan untuk pengembangan pasar dan mencari peluang di pasar domestik yang sedang menurun tajam akibat pandemi COVID. C. Pengembangan produk. Strategi pengembangan produk merupakan strategi yang dijalankan untuk menaikkan penjualan dengan memperbaiki atau memodifikasi produk yang ada saat ini. Implementasinya adalah PT Pertamina memiliki terobosan dalam menyikapi perilaku pasar yang dinamis, seperti menjalankan marketing operation excellence dengan meluncurkan beberapa produk seperti Pertalite, Pertamax Turbo, dan produk Bright Gas 5,5 kg. Selanjutnya, strategi diversifikasi. A. Konsentrik, yaitu perusahaan dapat mencari produk baru yang memiliki sinergi energi teknologi atau pemasaran dengan lini produk yang ada. Implementasinya adalah PT Pertamina mengkonversi penggunaan bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas pada tahun 2015. Selain itu, Pertamina juga menuntaskan pembangunan 34 stasiun pengisian bahan bakar gas. B. Horizontal, yaitu perusahaan dapat mencari produk baru yang dapat menarik pelanggannya saat ini walaupun teknologinya tidak berhubungan dengan lini produk yang ada. Implementasinya adalah PT Pertamina mengolah bioetanol dengan metode rantai nilai. C. Konglomerasi, yaitu perusahaan dapat mencari bisnis baru yang tidak mempunyai hubungan dengan teknologi. Implementasinya adalah PT Pertamina mengubah strategi bisnis hilir dari bisnis bahan bakar minyak ke petrokimia. Selanjutnya, strategi defensif. A. Penghematan. Terjadi ketika perusahaan melakukan regrouping melalui pengurangan biaya dan aset untuk mengatasi penurunan penjualan dan profit. Implementasinya adalah PT Pertamina melakukan renegosiasi kontrak, memitigasi rugi selirik kurs, tetap menjalankan operasional dan investasi untuk mempertahankan produk hulu. B. Divestasi. Strategi divestasi dapat juga menjadi bagian dari keseluruhan strategi penghematan untuk memangkas bisnis yang tidak profitable. C. Likuidasi. Tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pembubaran suatu perusahaan oleh likuidator. Implementasi dari keduanya adalah PT Pertamina melikuidasi dan mendivestasi anak usahanya yang sudah berhenti beroperasi. Pertamina akan melikuidasi 25 anak usaha. Lebih rincinya, 7 anak perusahaannya di tahun 2020 dan 1 dari 7 anak usaha itu akan diinvestasikan dan sebanyak 17 anak usaha sisanya akan dilakukan likuidasi secara bertahap dengan tujuan untuk lebih fokus ke bisnis dan usaha inti perusahaan. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan untuk menyimak video dari kami. Semoga materi dari kelompok kami bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.